Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Saputra dengan NIM 200321100056 dari program studi agribisnis kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pertemuan 1 mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan konsep negosiasi. Selanjutnya konsep lobby dan diplomasi. Dan yang terakhir, perbandingan antara diplomasi, lobby, dan juga negosiasi. Di sini saya mengambil referensi dari jurnal. Langsung saja, yang pertama pengertian dan konsep negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain atau satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris yaitu negotiation, yang artinya membicarakan, merundingkan, menawarkan atau aktivitas merundingkan sesuatu dengan pihak yang lain untuk mencapai kesepakatan. Jadi dapat disimpulkan negosiasi ini merupakan suatu bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap saling menguntungkan, baik pihak-pihak satu dengan pihak yang lain atau pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Berikutnya ada konsep dari negosiasi. Di sini ada ciri-ciri dari konsep negosiasi. Yang pertama menghasilkan kesepakatan. Yang kedua menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Yang ketiga sebagai sarana penyelesaian atau jalan tengah. Yang keempat ada memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang terakhir mengarah pada tujuan yang lebih praktis. Konsep yang kedua adalah struktur teks negosiasi, yang di sini berisi orientasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Dan konsep yang ketiga berisi unsur-unsur yang membangun dari teks negosiasi. Yang pertama ada partisipan, yaitu orang yang terlibat dalam proses negosiasi. Dan yang kedua perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang ketiga ada pengajuan dan penawaran. Dan yang keempat ada persetujuan dan kesepakatan. Yang kedua adalah konsep lobby dan juga diplomasi. Lobby merupakan aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan paling penting dalam organisasi di pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri maupun organisasi dan perusahaan lobby. Lobby memiliki manfaat yaitu memberikan pengertian yang menyeluruh mengenai sebuah tujuan baik individu maupun perusahaan. Kegiatan ini bisa dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi mengenai banyak hal yang berkaitan dengan keinginan dan tujuan masing-masing. Berikutnya diplomasi. Diplomasi merupakan urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain. Sebelum adanya diplomasi, negara-negara menggunakan kekuatan militernya untuk mencapai kepentingan nasional yang dibawa dalam hubungan dengan negara lain. Aktivitas diplomasi dilaksanakan oleh para diplomat, yaitu orang-orang yang mewakili secara resmi sebuah negara pada hubungan resmi negara satu dengan negara yang lain. Para wakil tersebut diakreditasi atau diakui secara resmi menjadi wakil negara oleh negara pengirim dan negara penerimanya. Selanjutnya perbandingan dari ketiga konsep. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa negosiasi merupakan kegiatan tawar-menawar yang dilakukan oleh dua
pihak agar mencapai kepentingan bersama. Sedangkan lobby merupakan usaha untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pegawai pemerintahan. Dan diplomasi merupakan alat atau sarana bagi suatu negara untuk dapat menempatkan kepentingan saat berinteraksi dengan negara lain. Hubungan antara lobby, diplomasi, dan negosiasi erat kaitannya dengan ilmu komunikasi yang menjelaskan disiplin ilmu dan serangkaian usaha untuk menjaga reputasi dengan tujuan memperoleh pengertian atau pemahaman dan dukungan serta mempengaruhi opini dari perilaku. Konsep negosiasi, diplomasi, dan juga lobby merupakan suatu keharusan karena pergaulan sosial kemasyarakatan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional memerlukan ketiga hal tersebut untuk dapat mencegah tidak terjadi dan berkembangnya suatu konflik yang berkepanjangan. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.